jangan jemu-jemu berbuat kasih gitu ya. Karena dari Januari sampai hari ini kita berbicara tentang kasih gitu ya. Saya percaya jemaat Tuhan pasti sudah mempraktekkan kasih. Ya. Selamat datang juga buat jemaat Tuhan yang dari kota yang jauh ya, dari Jakarta, dari Bontang. Adik-adik dari Nunukan, selamat datang. Saya juga orang Nunukan. Selamat berjumpa. Selamat datang di tempat ini. Kita pagi hari ini mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mau meninggikan nama Tuhan di tempat ini, amin. Amin. Mari kita hampiri Dia dalam hadiratnya. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Menguasai tempat ini dengan hadirat-Mu. Dan kami mau menikmati pribadi-Mu di tempat ini Tuhan. Ketika pribadi-Mu hadir di sini, kami yang datang dipulihkan. Kami yang datang dipuaskan, kami yang datang dimerdekakan Tuhan karena hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di sini, bertaktalah atas pujian dan penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus.
karena kemurahan-Mu. Kami mau memandang kepadamu, Yesus pemilik hidup ini. Engkau permata hatiku, Engkau yang menemukan hidupku, Engkau yang membuat hidupku berarti. Yesusku, kerinduanku, menyembah-Mu seumur hidupku. Kerinduanku mengikuti-Mu sepanjang umur hidupku. Yesus, Kau sangat berarti. Kau sangat berarti di hidup kami, Tuhan. Oh, Engkau hidup kami. Engkau adalah hidup kami. Engkau adalah nafas kami, Tuhan. Kami begitu rindu hidup ini bagi-Mu. Hidup ini bagi-Mu, Tuhan, di hari-hari kami. Hidup ini bagi-Mu. Hanya Engkau yang boleh bertakhta di hidup kami. Hanya Engkau yang boleh memerintah di hidup kami. Hanya Engkau yang boleh berkuasa, berotoritas atas hidup kami. Karena Engkau begitu berarti. Karena Engkau begitu berarti di dalam hidup kami. Tiada satu pun yang bisa hidup tanpa perkataan-Mu, tanpa Engkau, Tuhan. Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan. Katakan kepada Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Dan Yesus, Engkau permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Silakan berdiri Bapak Ibu. Oh, katakan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Dan semakin jadikanku indah, jadikanku indah. Dan semakin jadikanku indah, jadikanku indah. Dan semakin indah bagimu. Yes Tuhan, Kaulah yang menjadikan kami indah Tuhan. Anugerah-Mu lah yang melingkupi setiap kami. Dan kami bersuka cita karena anugerah-Mu tidak terhingga dalam hidup kami. Hari lepas hari Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan kita. Dia terbesar dan mulia dalam hidup kita.
hati kita ya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, angkat tangan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan berkata, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ayo bersama saya, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sekali lagi ya, kita bawa segenap hati kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, angkat tanganmu, ku angkat tanganmu, amin. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, yo menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Waktu kau terbesar dan mulia, ajaib sekali loh perbuatannya, ajaib semua perbuatan. Yang terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua jemaat Tuhan katakan dia terbesar. Jemaat Tuhan katakan, kau terbesar dan mulia, sangat ajaib perbuatannya. Akui dia terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua dia terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib Tuhan, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Yes, semua yang bernafas memuji Tuhan. Yeay, mari kita bersukacita akan kasih-Nya. Mari kita naikkan pujian syukur kita akan kasih Tuhan yang terus mengalir setiap hari dalam hidup kita. Ku naikkan padamu, kasih dan rahmat-Mu tercurah,
Terima kasih Tuhan atas sukacita yang Kau telah berikan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang mengalir Tuhan tidak pernah berhenti. Ajar kami juga tidak hanya bisa menikmati kasih-Mu, tapi kami mengalirkan kasih yang kami terima itu kepada setiap orang Tuhan. Yes Tuhan, ajari kami bahasa cinta-Mu Tuhan, supaya kami hidup dalam kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Andaikan aku lakukan yang mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna.
Terus ajar kami Tuhan untuk kami mengerti dan memahami akan kasih Tuhan. Kalau Kau mengajar kepada kami bahwa kasih bukan perasaan, tapi kasih adalah tindakan. Biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Dan kasih yang daripada Engkau Tuhan adalah kasih yang bertindak dalam hidup kami Tuhan. Bila apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari Tuhan dalam bulan-bulan terakhir ini Tuhan, bagaimana kami diajar tentang bagaimana mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami Tuhan, mengasihi saudara seiman kami Tuhan. Buat setiap kami menyadari bahwa kasih itu harus terus bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Kasih itu harus menjadi sebuah tindakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu pagi ini Kau berbicara lebih lagi Tuhan kepada kami tentang kasih. Kami percaya bahwa ini yang sedang Kau rindukan, ini sedang Kau mau kepada kami jemaat Tuhan. Kami adalah orang yang hidup dan bertindak dengan kasih Allah. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang terus mengajar kami, Roh Kudus menuntun kami, yang menerjemahkan ke dalam roh kami, bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami harus mengerjakan kasih itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah, berbicara kepada kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang berbicara dari setiap apa yang sudah mau persiapkan, Kau mengurapinya Tuhan. Sehingga renungan kami pagi ini Kau taruh hikmat, Kau taruh pengertian, sehingga mencilikan roh dan hati nurani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kami siap untuk mendengar firman-Mu demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pagi ini kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, coba dulu lihat kanan kirinya. Ya, jangan sampai saudara merasa bosan ya, karena dari minggu ke minggu saudara diajar tentang kasih ya, dan hari ini berbicara lagi tentang kasih. Ya, tanya dulu, kamu bosan nggak? Tanya dulu, kamu bosan nggak kalau diajar tentang kasih? Ya. Jadi saya percaya bahwa apa yang kita ajar ya hari-hari ini ya, kasih berbicara bukan hanya perasaan, amin ya. Jadi bukan seperti ketika saudara nonton drakor yang ceritanya apa menyentuh dan saudara meneteskan air mata, aduh kasihan sekali. Jadi kasih sekali lagi bukan bicara perasaan, tapi tindakan. Jadi firman yang kita dengar ya, perkataan Tuhan yang kita dengar itu menjadi sebuah tindakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya perasaan, saya kasihan lo melihat orang itu ya kurang makan, saya kasihan lo melihat orang itu ya, tapi tidak ada tindakan. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar supaya kasih menjadi sebuah
tindakan, bukannya perasaan. Ya, ungkapan perasaan bahwa kita kasihan, kita iba. Tapi kasih adalah sebuah tindakan. Dan pagi hari ini saya diberikan tema dengan judulnya yang terbesar adalah kasih. Ya, 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 dengan poin utamanya jemaat menyadari dan mengusahakan diri untuk terus bertumbuh dalam kasih. Ya, itu dalam, kita buka dulu dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Kita akan baca berganti-gantian ya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Nanti yang bagian ganjil itu dibacakan oleh kaum pria dan yang genapnya nanti dibacakan oleh wanita dan ya wanita. Ya. Oke, saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak-bapak, kita siap untuk membaca firman Tuhan? Amin. Oke. 1 Korintus pasal 13 ayat 1. 3, 2, 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya, baik Bapak sekalian Tuhan. Ya, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat di Korintus. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke sini kita perlu memahami dulu tentang bagaimana keadaan jemaat di Korintus, gitu ya. Ya, Korintus adalah sebuah kota besar, kota perdagangan. Di situ adalah kota pelabuhan, ya biasanya kalau kota pelabuhan tuh pasti kotanya maju, ya. Artinya bahwa di kota Korintus itu banyak pendatang, ya, baik dari Roma, Yunani, ya, dari berbagai negara. Biasanya sih kota kalau di satu tempat, kalau namanya kota itunya maju, ya, untuk mencari pekerjaan mudah, pasti orang banyak datang, ya. Salah satunya Samarinda, Kalimantan Timur. Saya dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, ya, jauh-jauh ke sini, ya, ya, untuk
bekerja untuk melayani Tuhan. Artinya bahwa sesuatu yang kota yang maju biasanya itu akan didatangi oleh banyak orang, dan Korintus adalah salah satu kota yang besar, kota yang maju, ya, peradabannya cukup maju sehingga banyak bangsa-bangsa lain datang ke kota Korintus. Ya. Dan di Korintus ada jemaat Tuhan yang dibangun oleh rasul-rasul, dan artinya bahwa karena kota itu besar, maka jemaatnya juga bermacam-macam, ya. Ada dari orang Yahudi, ada dari orang Yunani, ya. Ada pembesar, ada saudagar, ada businessman, ya. Kalau kita lihat Petrus sendiri, Rasul Paulus sendiri adalah seorang pengusaha tenda bersama dengan Priscilla, Aquila, ya. Dan ada di situ juga ada ditulis namanya Erastus, ya. Erastus memiliki rumah yang besar, dikatakan rumahnya dipakai untuk pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Ada juga Gaius, ya. Rumahnya juga dipakai untuk tempat-tempat ibadah. Artinya bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang besar, ya, dan jemaat yang berbagai macam lapisan golongan masyarakat, dari orang merdeka maupun orang yang belum merdeka. Tahu ya, belum merdeka artinya ada budak. Artinya ada pekerja-pekerja, ya, karena di situ kota pelabuhan, mungkin juga ada orang-orang yang bekerja di pelabuhan yang menjadi jemaat di Korintus. Ya. Artinya bahwa Korintus sebuah kota yang cukup maju, ya, multi budaya, ya. Dan satu yang lebih penting adalah di Korintus itu terkenal dengan jemaat yang memiliki banyak karunia-karunia. Ya. Ya, kalau kita membaca di surat Korintus yang pertama itu bagaimana Paulus menceritakan bagaimana orang-orang jemaat di Korintus adalah orang-orang yang punya karunia bermacam-macam. Ada yang berbahasa roh, ada yang bernubat, ya. Ada yang menafsirkan bahasa roh dan sebagainya. Artinya bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang besar, jemaat yang ya mungkin kalau dalam pertemuan ibadah itu luar biasa. Orang dipenuhi dengan banyak karunia-karunia di dalam jemaat itu sendiri. Ya. Tapi ketika kita tadi membaca dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13, kita melihat bagaimana sepertinya kok ada persoalan, ya, setuju nggak? Ya kan? Sepertinya kok ada persoalan di jemaat Korintus, padahal di situ jemaat yang kuat loh. Jemaat banyak karunianya, ada banyak yang bisa bernubuat, berbahasa roh, ya, mengadakan mukjizat. Tapi kenapa di pasal 13 Paulus melihat kok sebenarnya di jemaat kok ada persoalan. Nah, mari kita lihat dulu sebelum kita masuk ke pasal 13. Kita lihat dulu dalam pasal yang pertama, 1 Korintus pasal yang pertama. Ayat 10 sampai dengan 13. Kita akan baca bersama-sama, ya. 3, 2, 1. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah memberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus, ya. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu, atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ya, kita lihat di situ bagaimana jemaat Korintus rupanya, ya, sekalipun mereka banyak dengan kasih karunia, mereka banyak rupa-rupa kasih karunia diberikan di sana, tapi rupanya terjadi yang namanya apa? Perselisihan, perpecahan. Ya. Wah, ini aku dari golongan Kefas, pengajarnya pas Kefas ini, ya. Oh, aku dari Paulus. Paulus tuh bagus pengajarannya, detil, sehingga mereka membuat kelompok-kelompok
sendiri. Ya, sehingga terjadi perselisihan, ya enggak akur. Ya. Ya mungkin jemaat di rumahnya Gaius dengan rumah yang di jemaatnya Erastus mungkin enggak bisa aja. Ya kan, karena di Korintus ada beberapa rumah yang dipakai untuk beribadah. Dulu belum ada gereja ya. Ya, dulu belum ada GKKD, GBI, GMS belum ada, ya. Jadi rumah yang dipakai untuk beribadah, ya. Mungkin pada waktu itu bisa saja terjadi yang namanya mungkin rumahnya yang dipakai rumahnya Gaius adalah rumah dari golongan tertentu gitu ya. Pengikut-pengikut, bisa pengikutnya Apolos atau mungkin pengikutnya Petrus, ya. Dan itu membuat perselisihan bahwa mereka menganggap bahwa ajarannya Paulus lebih keren, ajarannya Apolos lebih keren, ya. Rupanya sekalipun jemaat di Korintus banyak, ya, dipenuhi dengan karunia-karunia rohani, ya, ada perselisihan di sana, ya. Yang kedua, mari kita lihat lagi sebelum kita masuk ke pasal 13, ya. Di 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-7. Ya, kita akan baca bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Oke, sudah dapat? Ya, sebenarnya kalau mau lengkapnya dari ayat 1 ya, tapi kita akan baca ayat 7-nya saja. 3, 2, 1. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi di sini ada yang namanya jemaat itu mengadukan satu dengan yang lain, bahkan sampai di mana dibawa ke pengadilan, ya. Ya, nggak tahu apa yang direbutkan, ya nggak tahu apa yang direbutkan. Tapi di situ Paulus menuliskan bahwa ada perselisihan, bahkan perkara dalam jemaat itu sampai dibawa kepada pengadilan. Ya. Berarti agak ekstrim ya kalau sampai seperti itu ya. Ribut rupanya dalam jemaat di situ gitu. Ya. Artinya apa? Bahwa jemaat di Korintus, ya, mereka kaya dengan karunia-karunia rohani, tapi mereka tidak dewasa dalam kasih. Ya, kita lihat lagi di dalam bagian berikutnya, di dalam 1 Korintus pasal 11. Ayat 17 sampai 22. Ya. Ya, kita akan baca bersama-sama lagi. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 22, 3, 2, 1. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah dari kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dulu makanannya sendiri sehingga orang yang lapar dan yang lain mabuk. Ya. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu, dalam hal ini aku tidak memuji. Perhatikan di situ saudara. Bagaimana ada namanya seperti circle dalam jemaat di Korintus. Ya. Yang kaya berkumpul dengan yang kaya. Yang miskin ngumpulnya dengan yang miskin. Satu ketika terjadi di mana mereka, di situ dikatakan bahwa mereka sedang akan membuat perjamuan malam. Ya. Jadi mereka berkumpul, ya, dalam berapa waktu mereka mengadakan perjamuan malam, dan biasanya sebelum mereka melakukan perjamuan
Kudus itu mereka membuat yang namanya perjamuan kasih, ya. Perjamuan kasih. Jadi sebelum perjamuan kudus mereka makan dulu bersama. Makan bersama dan masing-masing orang itu membawa makanan ke tempat ibadah itu. Ya. Nah, yang kaya-kaya ini ya karena mereka kaya mungkin datangnya lebih awal, ya. Ya kan? Lebih awal, rupanya mereka makan duluan gitu kan, dikatakan bahwa mereka makan duluan. Mereka makan duluan dan bagian budak, bagian pekerja-pekerja kasar mungkin kuli-kuli atau apa datangnya belakangan. Pas mereka datang makannya sudah habis. Dan itu menimbulkan sesuatu yang tidak baik dan terus menegur jemaat itu. Ya, dikatakan bahkan, apakah kamu tidak punya rumah sendiri? Kalau mau minum puas-puas ya di rumahmu sendiri, jangan di pertemuan jemaat. Kalau kamu makan kenyang ya di rumahmu sendiri, masa kamu punya rumah. Kenapa harus dalam pertemuan jemaat? Sehingga ya bayangin saudara, wah ini seandainya kita nih orang biasa gitu. Wah ada perjamuan kasih di GKKD gitu ya. Ya datang kita kan, wah udah semangat nih. Tapi karena kita bekerja, ya ibadahnya anggaplah jam 5 gitu. Kita bekerja lembur rupanya sampai jam 7. Datang kita setengah 8. Wah udah semangat gitu kan. Wah tiba-tiba makanan sudah habis katanya. Bagaimana itu terjadi di tengah-tengah kita? Waduh ya kan. Itu terjadi ya, ngomel Bapak Ibu. Ya, ngomel ya jemaat-jemaat yang mungkin kurang beruntung. Ngomel ya. Wow. Mentang-mentang kaya, mentang-mentang berkuasa, sesuka-sukanya. Ya. Nggak kebagian kita gitu ya. Dan itu menjadi sebuah persoalan dan menjadi perselisihan. Ya. Artinya apa? Bahwa jemaat di Korintus memang jemaat yang besar. Bahkan dikatakan bahwa jemaat di situ kaya dengan karunia-karunia rohani, ya. Banyak di antara mereka, ya nggak tahu di jemaat GKKD di sini, saudara sudah semuanya dapat karunia bahasa roh, ya. Ada di sini yang sudah mendapat karunia untuk bernubat, ya. Ada di sini yang sudah dapat karunia mukjizat, mendoakan orang sakit, ya. Di Korintus, ya kaya akan kasih karunia. Banyak jemaatnya mereka ya kalau dalam ibadah rame mereka berbahasa roh ya selalu berbahasa roh. Wah. Bahkan Paulus katakan wah ya. Lebih penting mana gitu ya. Sampai ditegur juga gitu karena nggak tertib. Ya. Artinya apa Bapak sekalian? Bahwa memang ada persoalan di dalam jemaat Korintus. Ya. Dan ini berbicara tentang kasih. Mereka kaya dengan kasih karunia, tapi mereka tidak dewasa dalam kasih. Ya. Kalau dalam Matius pasal 5, Yesus mengatakan bahwa, dikatakan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ya kan? Itu berbicara kedewasaan kasih. Ya. Dan itu yang Allah rindukan sebenarnya dalam jemaat Tuhan. Di mana kasih kita terus bertumbuh. Kasih kita bukan lagi hanya berbicara perasaan. Hanya berbicara saya iba, saya kasihan melihat dia. Ya. Tapi kasih menjadi sebuah tindakan bahwa saya mau bertindak. Ya. Seperti orang Samaria yang menolong orang Yahudi yang dirampok itu, bagaimana dia nggak tahan lagi untuk menolong. Ya. Dia merasa gelisah hatinya, gelisah hidupnya. Karena melihat orang yang terluka, orang yang babak belur, ya, sehingga buat dia nggak bisa bertahan dan dia harus menolong orang itu. Walaupun dia kehilangan uangnya, dia kehilangan waktunya, dia kehilangan tenaganya, tapi dia korbankan. Dan di sini di dalam Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 ini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa dikatakan situ ya, mari kita sekali lagi saya baca. Pertama dikatakan, sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang
sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya. Paulus menekankan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan apa? Gong yang bergemincing. Jelas, ya. Karunia rohani, pelayanan yang kita kerjakan, jika tidak ada tindakan kasih, maka semuanya menjadi nol. Semuanya hanya cerita. Nah, di sini kita diajar bagaimana supaya kita menjadi jemaat yang menyadari, ya, dan mengusahakan diri kita supaya kita bisa bertumbuh dalam kasih. Ya, ya. Di pasal 1 sampai 3 Paulus dengan jelas mengingatkan bahwa ya, kalau kita, ya, ingin bertumbuh dalam kasih, ya, supaya kasih terus menjadi sebuah tindakan dalam hidup kita, maka ya, jangan hanya ngomong bicara kasih. Kan dikatakan di situ bahwa sekalipun dia menyerahkan dirinya untuk dibakar, tapi kalau tidak ada kasih maka itu menjadi sia-sia. Ya. Ada banyak orang, ya, dan saya percaya tidak ada di tempat ini. Ya. Ada banyak orang yang, ya, dia mau berkorban untuk orang lain, ya, mau berkorban untuk orang lain. Tapi tujuannya apa? Tujuannya apa? Sebagai kebanggaan, aku udah nolong dia loh, ya kan? Kalau nggak ada saya nggak bisa apa-apa dia, ya kan? Bukan siapa-siapa dia kalau nggak ada saya. Jadi menolong menjadi sebuah apa? Kebanggaan, validasi bahwa saya adalah bisa pahlawan, ya, orang kuat, orang hebat. Ya. Tapi hari ini kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini bahwa untuk kita bisa mengusahakan bagaimana kasih bertumbuh dalam hidup kita, maka yang pertama, ya, kita harus memiliki yang namanya kesadaran rohani. Ya. Ya. Artinya apa? Sekali di sini Paulus Paulus menegur kepada jemaat di Korintus bahwa kamu kaya dengan kasih karunia, ya, ya. Kamu pintar bahasa roh, ya. Tapi ketika kamu tidak memiliki kasih, maka itu akan membuang nilai daripada apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Sebuah contoh adalah, ini contoh sederhana begini Bapak Ibu. Ya, di sini semua punya sepeda motor, ya, punya sepeda motor semua ya. Ada punya sepeda motor ya, udah ada 2. Ya, seandainya ini fungsinya sepeda motor untuk apa? Fungsi sepeda motor untuk apa? Ya, alat transportasi, jalan gitu kan. Tapi ada orang yang sepeda motor tuh bukan hanya sebagai alat transportasi, tapi sebagai hobi. Tahu, pernah lihat sepeda motor menjadi hobi? Wah, pelangnya diganti dengan pelang yang paling bagus. Saya pernah lihat harga pelangnya aja 5 juta, saudara. Harga pelangnya aja, 1 pelang. Belum lagi bannya. Daytona, oh itu berapa? Ya, mungkin bannya bisa ya separuh harga, bisa ada harga ya mungkin anggaplah 2 juta. Artinya bahwa motor menjadi sesuatu yang kebanggaan bagi dia, maka dibuat pelengnya mahal, bannya mahal, dibuat aksesoris lagi. Ya, ya. Bang Roni ketawa ya. Ya. Jadi dibuat macam-macam gitu ya. Wah, dibuat pokoknya sebagus mungkin gitu ya. Wah. Saya mau tanya gitu ya, udah bagus ya, dipasang ban, peleng keren pokoknya, kalau naik tuh pokoknya keren gitu. Ya.
Tapi kalau nggak ada bensinnya gimana Bapak Ibu? Nggak ada bahan bakarnya gimana? Gimana? Jadi apa? Motor yang bagus, motor yang mewah itu akan kehilangan nilai daripada motor itu. Jadi nggak ada fungsinya. Untuk apa? Masa motorku bagus loh, aku ikut dorong, saudara. Motorku bagus keren loh, jangan dinaikin, didorong aja gitu kan, didorong. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang keren, sesuatu yang bagus, ya, itu akan kehilangan nilainya ketika fungsi utamanya tidak berguna. Amin. Ya. Tuhan bisa pakai kita dengan banyak karunia-karunia. Tuhan bisa pakai kita dengan bahasa roh, dengan karunia penglihatan, dengan hikmat, dengan berbagai macam-macam. Tapi itu akan kehilangan nilainya ketika kita tidak bertindak dengan kasih kita. Anggaplah saya berkhotbah nih, wah gitu kan. Tiba-tiba nanti mungkin Pak siapa ya, Pak Bang Yafet, biasanya rumahnya di Pramuka ya, Bang pulang gitu kan. Saya pulang. Jalan kaki misalnya, Bang Yafet tidak punya motor, tidak punya apa, jalan kaki gitu kan. Ketemu saya di ujung jalan Perjuangan, Bang Yafet mau pulang kah? Iya Pak, di mana rumahnya? Di Pramuka. Naik apa? Jalan kaki. Oke ya, hati-hati di jalan ya, saya naik mobil nih. Hati-hati di jalan ya, hati-hati ya gitu. Oke, saya duluan gitu. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Jadi ya. Jadi artinya bahwa sesuatu yang baik ya, itu akan menjadi hilang nilainya ketika fungsi utamanya itu tidak berfungsi dengan benar. Ya. Sekali lagi bahwa saya percaya bahwa Tuhan akan memakai kita dengan berbagai macam karunia. Tuhan akan melengkapi kita dengan berbagai macam karunia. Tapi ketika fungsi utama itu berbicara kasih, tidak bertumbuh, maka nilai itu menjadi hilang nilainya. Kebenaran itu menjadi hilang nilainya. Makanya Paulus katakan ketika kita ingin bertumbuh dalam kasih, maka kita harus menyadari, kita harus memiliki kesadaran rohani bahwa kasih menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan kita orang percaya. Kasih bukan lagi berbicara perasaan. Seperti orang yang nonton drama Dracin atau drama Korea gitu kan, yang sedih-sedih nangis gitu kan. Wah, kalau udah sedih nangis gitu. Waduh, kasihan banget ya. Ya. CEO yang melamar yang menyamar katanya. Kasihan banget gitu ya. Ya nangis gitu. Wah, ya. Tuhan tidak inginkan kita menjadi orang yang seperti itu. Ada amin? Amin. Katakan kali saudara, kasih bukan perasaan, tapi tindakan. Amin. Ya. Jadi jemaat Tuhan, untuk kita menyadari dan untuk akhirnya kasih itu bertumbuh, maka kita harus apa? Memiliki kesadaran rohani dalam hidup kita bahwa sesuatu yang lebih penting itu adalah ketika kasih Allah bertindak dalam hidup kita. Kasih bukan sekedar perasaan, tapi sebuah tindakan dalam hidup kita. Ya. Mari kita baca selanjutnya. Kita baca dalam kembali Korintus pasal 13 tadi. Ayat keempat sampai dengan yang ketujuh. Oke, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya.
Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi jemaat yang menyadari dan mengusahakan kasih itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Ya. Di situ katakan bahwa kasih itu adalah apa? Sabar. Ya. Katakan sama-sama, kasih itu apa? Sabar. Ya. Sekali lagi, kasih itu apa? Kasih itu adalah sabar. Ya. Ya, saya percaya bahwa Tuhan memang sedang mendidik kita untuk akhirnya bagaimana kasih menjadi sebuah tindakan dalam hidup kita. Ya. Ya. Di situ katakan bahwa kasih adalah sabar, ya. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ya. Artinya apa Bapak Saudara Tuhan? Ya. Untuk mengusahakan supaya kasih itu bertumbuh dalam kehidupan kita, maka sekali lagi bahwa kasih bukan perasaan. Tapi kasih itu adalah sebuah tindakan. Karena kasih itu adalah bagian daripada karakter Allah sendiri, amin. Kan dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi kita bisa kasih itu akan terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Ya. Kasih itu akan menjadi sebuah tindakan nyata dalam kehidupan kita. Ketika ya, kasih itu dinyatakan dalam karakter kita. Kasih itu dinyatakan dalam tindakan kita sehari-hari. Makanya dikatakan kasih itu adalah sabar. Ya. Seberapa sabar saudara dengan kelemahan temanmu, kelemahan saudaramu, kelemahan istrimu, kelemahan suamimu? Ya. Seberapa engkau sabar menghadapi mungkin banyak kelemahan-kelemahannya? Ya, saya percaya bahwa Tuhan betul-betul sedang berurusan dengan kita berbicara kasih hari-hari ini. Ya, karena memang ini tidak mudah. Amin. Ya, tidak mudah, saudara. Ya, mudah diucapkan tapi sulit untuk dikerjakan. Ya, ya. Ya ini bagi pasangan suami istri ya menjadi sebuah tantangan ya, karena saudara betul-betul harus menyatakan kasih ini ya. Ya. Karena mungkin kalau dengan jemaat dengan sesama anggota jemaat ya bisa aja ya, paling masih mudah lah. Tapi bagaimana dengan pasangan suami dengan istri ya, bisakah kita berbicara sabar ketika ya kan kadang-kadang, ya saya nih kadang-kadang suka diprotes. Kamu ini dengar gak sih? Gitu ya. Kamu dengar gak sih? Gitu kan. Ya. Kalau aku ngomong dengar gak sih? Gitu. Ya bapak suka gitu kan ya. Dengar gak sih? Gitu ya. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, ini yang Allah rindukan, Allah inginkan bahwa kasih menjadi sebuah tindakan. Kasih itu apa? Sabar dikatakan. Bagaimana engkau mau sabar, belajar sabar dengan pasanganmu. Ya, ya. Kalau dengan tetangga pasti saudara akan bisa lebih sabar, betul nggak saudara? Betul nggak? Ya kan? Dengan tetangga, dengan teman, kita akan jauh lebih sabar, ya kan? Bro, pinjam uang ya, oke berapa 100 gitu. Aku belum bisa pinjam, oh nggak apa-apa, aman aja. Gitu kan. Giliran di rumah, gitu kan. Ya ini berbicara untuk saya sendiri ya. Ya, di rumah, harus dibeli, tunggu dulu, sabar katanya. Harus beli ini nih, udah rusak, sabar katanya. Ya.
Artinya kadang-kadang dengan orang lain kita masih bisa sabar gitu. Tapi dengan bagaimana dengan pasangan kita. Tapi hari ini Tuhan mau mengajar kita bahwa kasih bukan apa? Perasaan. Tapi kasih adalah tindakan nyata. Ya. Ya. Kasih tidak apa? Cemburu dikatakan. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Ya. Bagi para pasangan yang masih mementingkan diri sendiri, mari kita sama-sama bertobat hari ini. Ya. Ya. Ya, karena memang kasih itu terus bertumbuh dalam kehidupan kita ya. Jangan kita patok bahwa saya sudah sempurna dalam kasih, nggak perlu lagi yang dirubah dalam diri saya. Nggak ada saudara. Ya. Karena kasih itu terus bertumbuh sampai ya, hendaklah kamu menjadi apa? Sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Telelios kalau bahasa Ibraninya ya. Ya. Kasih yang dewasa. Dan saya percaya ketika jemaat mulai mengusahakan dan terus kasih itu bertumbuh, maka saya percaya bahwa bicara gereja yang bertumbuh, gereja yang menjangkau jiwa-jiwa, bukan menjadi sebuah hal yang mustahil bagi kita. Amin. Amin. Ketika saudara mulai belajar mempraktekkan kasih, maka saya percaya bahwa orang akan datang kepada kita. Ada amin. Ya. Ya. Ya, banyak orang akhirnya mulai mau cerita dengan kita, ya kan? Ya, banyak orang ya di hari-hari ini sering pengennya tuh cerita gitu ya dengan masalahnya, dengan persoalannya, ya kan? Tapi artinya bahwa orang itu cerita kepada seseorang, kenapa? Karena dia lihat ada sesuatu dalam dirinya, ada perubahan dalam dirinya, ya, ada tindakan dalam dirinya. Ya, dalam sebuah komunitas di tempat saya berusaha gitu ya. Ya, orang itu memaksa-maksa saya untuk kamu aja nih, kamu cocok ini, kamu jadi ketuanya ya untuk mengorganisir bis inilah, nggak bis itu gitu ya. Karena lihat kamu tuh bla 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 gitu ya. Saya bilang waduh, tapi saya bilang saya maaf, saya nggak bisa, saya bilang. Ya. Artinya bahwa orang itu bisa menilai. Ketika saudara mulai mempraktekkan kasih, ketika saudara nggak hanya ngomong bicara kasih, maka orang melihat dan oh ini saya bisa percaya dengan dia. Ya. Ya. Sehingga ketika ada persoalan, ada masalah, dia nggak akan lari kemana-mana. Dia akan datang kepada siapa? Kepada kita. Karena dia lihat, dia bukan orang yang cuma ngomong, dia bertindak. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang berurusan dengan kita, dengan gereja kita, dalam bicara kasih ini. Dan saya percaya bahwa kita akan melihat bagaimana pertumbuhan rohani yang luar biasa terjadi di gereja. Amin. Karena kita semua bertindak dengan kasih. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, aja bahwa jemaat ya, bisa mengusahakan dan terus bertumbuh dalam kasih ketika ya, kasih itu ya dinyatakan dalam tindakan kita. Ya. Bukan hanya sekedar omongan, perasaan, empati, tapi sebuah tindakan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita dalam kita baca ayat yang ayat 8 sampai 13. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang
kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, kasih, dan yang paling besar di antaranya apa? Adalah kasih. Kasih akan terus bertumbuh dalam hati kita, dalam hidup kita. Dalam Yohanes pasal 15 dikatakan bahwa tinggallah dalam aku dan kamu dan aku tinggal dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Artinya apa? Kita bisa mengusahakan diri kita untuk terus kasih itu bertumbuh dalam hidup kita ketika kita tinggal dalam keintiman dengan Tuhan. Gak bisa ditolak, gak bisa ditawar. Kalau saudara ingin bertumbuh dalam kasih, kalau saudara ingin bisa mempraktekkan kasih, maka saudara harus memiliki yang namanya hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Sekali lagi mustahil saudara bisa bertindak dengan kasih, berbuat dengan kasih kalau saudara tidak tinggal dalam pokok anggur. Kalau tidak, saudara tidak memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Karena apa yang akan kita terima, air dan apa yang kita terima kalau kita tinggal di luar pokok anggur. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita terus bangun. Kita kejar yang namanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, dikatakan bahwa nubuat akan berakhir, pengetahuan kita tidak sempurna, tapi kasih itu akan tinggal tetap, dikatakan. Ya. Dan saya percaya setiap kita yang terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kemampuan untuk akhirnya kita bertindak dengan kasih. Ya. Karena karakter Allah sendiri yang akan terus hidup dalam kehidupan kita. Amin. Ada amin? Ya, siap bertindak dengan kasih? Ya. Ya. Sekali lagi saya baca di bagian terakhirnya. Sekali lagi saya baca ayat 13 supaya menjadi peringatan bagi kita. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kedewasaan rohani tidak ditentukan dengan seberapa banyak karunia-karunia yang kita miliki. Ya. Kedewasaan rohani tidak ditentukan dari, oh saya jago, saya fasih berbahasa roh. Oh saya punya karunia penglihatan. Kedewasaan rohani tidak diukur dari karunia-karunia rohani yang saudara terima. Tapi seberapa banyak saudara mulai bertindak dengan kasih. Ya. Seberapa banyak saudara mulai mempraktekkan kasih dalam kehidupan saudara sehari-hari. Ya. Itulah tanda kedewasaan kita di dalam Tuhan. Ada amin? Ada sebuah catatan yang saya menarik di saya dalam pasal 13 ini, ya, tentang Rasul Paulus ini, gitu ya. Saya lihat bagaimana tidak ada kata-kata penghakiman sedikit pun yang diucapkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya. Saya lihat di situ ada kata-kata penghakiman, ada nggak? Nggak ada ya? Tidak ada kata-kata penghakiman, ya. Kan di sini mereka bahasa roh, ya, jemaatnya rata-rata berbahasa roh, gitu ya. Tapi ada perselisihan di situ.
Ya, wah mereka bernubuat. Ya, tapi rupanya ada gugat mengugat di situ. Ya, rupanya ada kesenjangan sosial di situ. Paulus dia bilang, wah nubuatmu tuh nggak bener. Ya, lo itu bukan nubuat tapi lo buat. Nah, sekarang banyak terjadi saudara. Ya, ketika ada gereja-gereja mulai berbahasa roh, mulai bernubuat, tapi mungkin ada persoalan sedikit di gereja itu mulai, ya, nggak percaya. Tapi mari kita belajar dari Paulus hari-hari bahwa sekalipun jemaat di Korintus banyak persoalan, tapi Paulus tidak pernah merendahkan yang namanya kasih karunia yang dimiliki oleh jemaat di Korintus. Tidak sedikit pun dia merendahkan di sana. Dia menghargai bahwa karunia itu memang sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dan dia percaya. Ya, tidak ada kan Paulus merendahkan jemaat di Korintus? Ada? Tidak ada. Artinya apa? Dia percaya bicara karunia. Kalau hari-hari ini mungkin saudara mendengar ada hamba-hamba Tuhan, ya, mulai mempertanyakan tentang karunia-karunia. Wah itu gereja itu berbahasa roh, ya, dan mulai merendahkan. Ya, kita nggak usah ikut. Ya, kita harus belajar menghargai karunia yang Tuhan percayakan kepada setiap jemaat. Ya, ya. Paulus menjadi sebuah contoh bagi kita untuk akhirnya kita tidak merendahkan siapapun, menganggap remeh karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, kalau saudara nanti melihat ada saudara-saudara jemaat atau saudara rohani saudara, teman rohani saudara, ya, wah mungkin aktif berbahasa roh, tapi saudara melihat mungkin kehidupannya masih belum seperti apa yang saudara inginkan, jangan pernah menghakimi. Ya, percaya bahwa apa yang dia terima, apa yang didapatkan itu adalah dari Tuhan. Ada amin? Ada amin? Ya, silakan kalian berikan salam duka gereja. Jangan menghakimi siapapun. Amin. Ya. Ya. Ketika saudara tidak menghakimi, maka saudara sudah bertindak dengan apa? Dengan kasih. Saudara sudah bertindak dengan kasih. Ya, ya, demikian firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita teduhkan hati kita. Ya. Ya. Ya, saya undang pemain musik maju ke depan. Mari kita teduhkan hati kita. Biarlah firman Tuhan menjadi kebenaran yang terus kita renungkan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita teduhkan hati kita di depan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa bertanya ke dalam hati saudara, kepada diri saudara sendiri. Sudahkah kasih
bertumbuh dalam hidup saya. Apakah kasih saya kepada Tuhan terus bertumbuh di hari-hari ini? Apakah saya sudah mulai bertindak sesuai dengan kasih Kristus kepada orang-orang di sekeliling saya, kepada pasangan saya, kepada anak-anak saya? Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu. Amin. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima Kami mau terus merenungkan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kasih yang tidak pernah habis. Kasih yang lebih dalam daripada samudra. Terima kasih untuk kasih-Mu yang menerima kami apa adanya. Sekalipun kami dalam banyak kelemahan, kami banyak dalam kekurangan, keterbatasan, kasih-Mu tetap datang kepada kami Tuhan. Kasih-Mu memulihkan kami Tuhan. Ini yang kami rindukan, ini yang kami doakan.
Di mana kasih-Mu Tuhan terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Dan kasih itu tidak berhenti hanya pada kami Tuhan, tapi terus kami alirkan juga Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam keadaan apapun, kasih-Mu dinyatakan. Kasih yang bertindak, kasih yang berbuat. Menjadi identitas kami Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Sebagai orang yang mengasihi Engkau. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Bapa. Jika masih ada keegoisan dalam hati kami Tuhan, dalam diri kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang membersihkannya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang membersihkannya Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang terus mengingatkan kami, untuk kami lebih bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Supaya kasih bukan hanya perasaan, tapi kasih adalah tindakan dalam hidup kami. Karena kami rindu Tuhan, orang-orang yang belum mengalami kasih Tuhan, mereka boleh mengalami kasih Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Ketika kami mulai bertindak dengan kasih kami, ketika kami mulai mengerjakan kasih itu Tuhan, kami bertindak, kami merespon dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami semakin dipulihkan dan dibangkitkan untuk bertindak dengan kasih. Ajar kami Tuhan untuk terus memiliki hubungan yang dalam dengan Engkau. Lewat doa-doa kami, lewat persekutuan kami dengan Engkau, lewat persekutuan dengan saudara seiman kami. Kami semakin mengalami kasih Allah. Dan kasih Allah semakin dinyatakan di tengah-tengah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Dengan sukacita memberi kepada Tuhan pada siang hari ini. Silakan berdiri Bapak Ibu, kita naikkan pujian syukurku. Kasih dan rahmat-Mu
kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah membawa kami ke tempat ini Tuhan. Engkau yang sudah menuntun kami sehingga kami bisa bersatu padu Tuhan, bersama-sama memuji Engkau, meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah, untuk roh-Mu yang bekerja atas kami. Engkau yang mengurapi kami, maka kami itu meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau dan kami itu sudah meninggikan Engkau Tuhan, dan roh-Mu yang terus bekerja atas kami, supaya kami terus meninggikan Engkau dan memasyurkan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau yang memberitakan Engkau Tuhan kemana-mana Tuhan, kepada setiap orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, roh-Mu yang berkuasa atas kami, roh-Mu yang mengurapi kami. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus, Kau sudah memberikan kepada kami sukacita, sehingga kami bisa memberikan dengan sukacita Tuhan pemberian kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pemberian kami kepada Engkau Tuhan. Engkau berkati apa yang kami sudah berikan kepada Engkau Tuhan. Engkau menguduskannya Tuhan. Pakailah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kuduskanlah bagi kemuliaan nama-Mu. Kau berkatinya Tuhan. Kau menguduskannya Tuhan. Pakailah setiap kami yang sudah memberikannya Tuhan. Kau berkatinya Tuhan berkali-kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami. Engkau yang sudah mengurapi kami, memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu Tuhan Yesus ada atas kami. Engkau yang sudah memberkati kami Tuhan. Engkau yang sudah menguduskan kami. Pakailah kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Ketika kami mau pulang ini Tuhan, Engkau bekerja bagi kami. Engkau yang mengurapi kami dalam Tuhan pulang. Dan Engkau menyertai kami Tuhan. Roh-Mu yang bekerja atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu, kami pulang dalam damai sejahtera, dalam sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Salamkan dirinya. Karena Tuhan berkati.